Oke, jadi beberapa waktu yang lalu, channel Glitch Production, yaitu sebuah rumah studio animasi yang terkenal karena telah membuat berbagai animasi independen seperti Murder Drone dan masih banyak lagi, baru saja merilis proyek animasi terbaru mereka yang berjudul The Amazing Digital Circus. Nah, konsep dari animasi ini sendiri dibuat oleh seorang YouTuber dengan nama channel Gooseworks atau nama aslinya adalah Coppersmith Goodwin. Nah, proyek animasi ini pertama kali diumumkan oleh beliau sekitar 9 bulan yang lalu di kolom komunitas YouTube-nya, hingga pada akhirnya channel Glitch Production memberikan sedikit petunjuk bahwa proyek animasi buatan Gooseworks dengan judul The Amazing Digital Circus akan menjadi proyek animasi berikutnya dari channel ini. Setelah memberikan berbagai teaser berupa video pendek yang mengenalkan berbagai karakter yang ada di dalamnya, pada tanggal 14 Oktober kemarin, proyek animasi ini pun akhirnya rilis secara perdana di channel Glitch Production. Jujur aja, pada saat pertama kali gue mengetahui proyek animasi ini, gue awalnya cukup tertarik sih dengan nih animasi. Hal ini dikarenakan dunia dari animasi independen belakangan ini memang sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan seperti yang kita tahu, animasi independen biasanya seringkali memiliki konsep, cerita, dan visual yang unik yang mampu membedakannya dari animasi-animasi buatan studio besar. Belum lagi ketika gue mengetahui bahwa nih animasi bakal dikerjakan oleh Glitch Production, jelas ini membuat gue semakin tertarik dengan proyek animasi ini. Nah, tapi ketika mereka mulai menunjukkan berbagai teaser dari animasi ini, seketika rasa tertarik gue terhadap animasi ini mulai menghilang. Alasannya sendiri adalah gue melihat animasi ini seperti animasi anak-anak yang memiliki cerita ringan dan gak begitu kompleks. Ini jelas cukup berlawanan dengan animasi yang sebelumnya dibuat oleh Glitch Production, yaitu Murder Drone, di mana kartun tersebut memiliki visual, suasana, dan juga cerita yang cukup gelap dan serius, namun masih memiliki unsur komedi di dalamnya. Belum lagi ketika gue sadar bahwa animasi ini bakal memiliki tema atau latar tempat berupa sirkus, ini jelas membuat gue berpikir kalau animasi ini bakal dipenuhi dengan berbagai jokes yang gue takutkan bakal membuat gue merasa cringe dengan animasi ini. Nah, tapi ketika gue melihat trailer resminya serta berbagai respon orang-orang di kolom komentar terhadap proyek animasi ini, seketika gue langsung menjadi tertarik kembali dan mencoba untuk menontonnya. Hasilnya, gue cukup amazed dan agak merasa gak nyaman setelah menonton animasi ini. Kenapa bisa demikian? Well, berikut ini adalah pembahasannya. Nah, kartun ini sendiri akan menceritakan seorang gadis tanpa nama asli yang secara tiba-tiba sampai di sebuah dunia virtual sirkus yang dikuasai oleh seorang AI yang bernama Kane. Lewat penjelasan gadis ini yang nantinya diberi nama Pomni, ia mengatakan kalau sebelumnya ia sempat mengenakan sebuah headset yang aneh, dan setelah itu ia pun berpindah ke dunia digital yang misterius ini. Dari pernyataan barusan, sepertinya kita bisa membayangkan bahwa skenario yang terjadi kepada Pomni ini cukup mirip dengan yang terjadi di anime Sword Art Online. Cuman bedanya, kalau Sao mereka awalnya sudah tahu dunia yang akan mereka masuki, hanya saja mereka tidak bisa keluar karena sang Grandmaster menahan mereka semua. Sedangkan untuk kasus Pomni, ia pada dasarnya memang tidak tahu soal dunia ini dan juga tidak tahu alasan kenapa ia tidak bisa keluar. Nah, selain Pomni, terdapat 5 orang manusia lainnya yang sebelumnya telah sampai terlebih dahulu, yaitu Gangle, Zubul, Kinger, Ragatha, dan juga Jax. Mereka semua ini memiliki desain dan kepribadiannya tersendiri yang dapat membedakan antar satu sama lain. Seperti contohnya adalah karakter Jax, di mana ia memiliki sifat yang cukup rebellious dan sangat sarkastik, yang mana ini selalu bisa menghadirkan banyak sekali momen lucu. Nah, di awal kisah, kita akan ditunjukkan dengan berbagai hal yang ada di dunia virtual ini, mulai dari tempat di mana mereka bekerja, yaitu tenda sirkus, hingga sebuah area terlarang yang bernama The Void. Dikarenakan Pomni merupakan anak baru, Kane meminta semua manusia lainnya untuk membantu Pomni agar bisa terbiasa dengan dunia barunya ini. Sementara itu, Pomninya sendiri sempat melihat sebuah pintu keluar yang ia percaya dapat membuatnya keluar dari dunia ini, tetapi Kane dan para manusia lainnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pomni dan menganggap bahwa Pomni telah mengalami digital halusinasi. Dalam perjalanan untuk menemui salah satu anggota mereka yang bernama Kaufmo, Ragatha menjelaskan kepada Pomni mengenai apa yang bisa terjadi di dunia ini, mulai dari mereka semua yang sudah tidak lagi membutuhkan tidur dan makanan, hingga resiko kehilangan akal sehat atau menjadi gila. Ragatha juga menyebutkan bahwa dulunya mereka semua juga berusaha untuk mencari jalan keluar seperti Pomni, namun pada akhirnya mereka semua menyerah dan membiarkan diri mereka untuk tetap tinggal di dunia
dunia ini sambil menjaga kesehatan mental mereka. Kalau tidak, mereka semua bisa saja senasib seperti Kaufmo, di mana ia telah kehilangan akal sehatnya dan ia menjadi sosok makhluk glitch yang sangat mengerikan. Ketika mereka menemukan Kaufmo dalam kondisi ini, Kaufmo pun mulai menggila dan mengakibatkan berbagai kekacauan. Bahkan, ia juga sempat menyerang Ragatha, yang mana ini membuat kondisi tubuhnya Ragatha menjadi seperti mengalami glitch yang cukup parah. Lewat pernyataan Gangle, ia menyebutkan bahwa Kaufmo mengalami suatu kejadian yang bernama abstracted, di mana tubuh seseorang akan menjadi sangat kacau dikarenakan kondisi mental mereka yang telah hancur. Di situasi yang chaos ini, Pomni berusaha untuk mencari Kain, namun ia malah menemukan pintu keluar yang sebelumnya ia lihat. Dari pintu tersebut, Pomni masuk ke dalam sebuah ruangan kantor yang memiliki konsep time loop. Pomni terus melewati berbagai ruangan untuk bisa mencari jalan keluar, dan ia sempat melihat sebuah komputer tua yang cukup misterius. Pada akhirnya, ia pun masuk ke dalam dunia Void, yang mana ini membuat Kain akhirnya segera menjemputnya dan langsung menyelesaikan semua masalah yang terjadi. Nah, pada saat ia sedang mengatasi masalah Kaufmo, Kain hanya memasukkannya ke dalam sebuah lubang yang bisa kita lihat seperti telah dipenuhi dengan berbagai makhluk abstracted sama seperti Kaufmo. Momen ini menunjukkan bahwa sepertinya sudah banyak manusia yang sempat datang ke dunia virtual ini dan mereka semua telah bernasib sama seperti Kaufmo. Pada akhirnya, Pomni tetap tidak bisa menemukan jalan keluar dan terpaksa harus menerima kondisi ini. Kartun ini pun ditutup dengan close up dari komputer yang sebelumnya dilihat oleh Pomni. Secara keseluruhan, ini merupakan proyek animasi yang sangat menjanjikan dan gue sangat merekomendasi kalian untuk menonton kartun ini. Awalnya animasi ini akan menghadirkan sebuah cerita yang terlihat nggak begitu serius dan cenderung terlihat cukup fun dengan didukung oleh visual yang sangat cerah, namun seiring berjalannya waktu, cerita dari kartun ini mulai menampilkan sisi gelapnya. Dunia yang awalnya terlihat sangat cerah, ternyata menyimpan segudang misteri dan juga pertanyaan. Gue sangat suka bagaimana kartun ini berhasil membangun sebuah momen tensi dari yang awalnya kita hanya disuguhkan dengan misteri yang gak terlalu berat, tapi seiring berjalannya waktu, misteri dari kartun ini menjadi semakin banyak dan juga kompleks. Entah apa cuman gue doang, tapi gue merasa kalau kartun ini sedikit memiliki vibe yang mirip dengan kartun PB. Mungkin buat kalian para fans berat dari kartun PB yang masih terus berharap bahwa kartun kesukaan kalian bisa dibuatkan full series, mungkin kalian bisa menikmati kartun ini. Ya anggap aja lah ini sebagai pengganti dari kartun kesukaan kalian yang gak akan pernah bisa dibuat. Nah, seperti yang sudah gue jelaskan sebelumnya, serial animasi ini bukan hanya sekedar animasi komedi saja, melainkan sebuah animasi misteri dengan sedikit bumbu horor di dalamnya. Untuk sebuah animasi yang menyuguhkan genre tersebut, gue harus katakan bahwa ini merupakan salah satu yang terbaik. Gue sangat suka bagaimana mereka bisa menghadirkan aspek misteri yang selalu membuat kita penasaran dan juga unsur horor dari berbagai visual creepy yang mereka berikan. Ya memang visual dunia dari kartun ini terlihat sangat cerah, tapi di suatu waktu mereka juga suka menunjukkan berbagai hal creepy seperti ekspresi dari Pomni yang mengalami mental breakdown. Nah, sebenarnya semua hal bagus yang ada di serial ini tidak usah dipertanyakan lagi, karena ya kalau misalnya kita melihat proyek kartun yang sebelumnya dibuat oleh Glitch Production, harusnya kalian semua sudah bisa tahu betapa bagusnya studio ini dalam menghadirkan sebuah cerita dengan unsur misteri dan juga horor. Selain dari premisnya yang sangat menarik dan juga pengeksekusian genrenya yang sangat tepat, serial ini juga menghadirkan berbagai karakter yang unik dan mudah disukai oleh para penonton. Mulai dari Kain yang sifatnya ini sedikit mengingatkan gua dengan karakter Bill Cipher, hanya saja tidak sejahat dia, hingga karakter yang menjadi primadona dari para penonton di internet, yaitu Jax. Untuk kualitas animasinya sendiri kayaknya udah gak perlu dipertanyakan lagi lah gitu. Glitch Production memang bagus banget dalam menghadirkan animasi komputer dengan kualitas yang sangat memukau untuk sekelas animasi independen. Apalagi dengan semua karakter yang ada di serial ini memiliki desain yang cukup abstrak, yang mana ini merupakan keahlian dari Glitch Production yang dapat menghasilkan karakter dengan desain yang kartunis namun dengan gaya animasi komputer yang sangat bagus. Oh iya, sedikit pengingat, animasi ini masih dalam bentuk pilot, jadi ya ada kemungkinan kalau animasi ini bisa saja dibeli oleh studio besar di luar sana, sama seperti yang terjadi kepada Hazbin Hotel. Dan seperti yang kita semua tahu, apa yang terjadi kepada kartun tersebut setelah diambil oleh studio besar, ya mereka melakukan beberapa perubahan dan juga waktu produksinya yang sangat lama. Tapi ya setidaknya sejauh ini Hazbin Hotel terlihat cukup menjanjikan, namun hal ini nggak bisa dikatakan demikian apabila kartun ini diambil oleh studio lain. Tapi ya melihat perkembangan dari Glitch Production yang sangat pesat, kemungkinan kartun ini bakal dibeli oleh pihak lain rasanya agak cukup mustahil sih. Tapi ya kita lihat aja nantilah gitu. Semoga kartun ini bisa meluncurkan episode terbarunya dalam waktu cepat ya. So mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai kartun ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue
undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!